ini dia ada di tanggal 19 bulan 1 2023. Kemudian tarif sekarang kita rangkai nama. Di sini untuk rangkaian nama harusnya ada 7 segmen. Namun karena W dalam segmen tidak bisa ditampilkan, maka kita modifikasi dengan memakai 2 segmen menjadi satu untuk membentuk huruf M atau W. Seperti yang sudah saya tampilkan pada layar, di sini sudah ada tanggal, kemudian rangkaian dari nama. Nah, umumnya rangkaian tanggal dan nama ini sama, dia menggunakan 7 segmen dan juga bantuan dari Jika Flip-Flop. Kenapa 7 segmen dan Jika Flip-Flop ini bisa membuat suatu rangkaian seperti tampilan? Itu karena adanya cara kerja dari 7 segmen, dimana 7 segmen ini bekerja ketika adanya sambungan ke gelombang listrik, dimana jika dilihat gelombang listrik ini kita dapat dari clock yang disambungkan ke ground atau dioda.
Nah, ground atau dioda ini disebut dengan aliran listrik, dimana jika flip-flopnya juga itu saling terhubung, dimana untuk inputan J dia akan ke VCC, kemudian outputnya akan ke clock atau CLK selanjutnya, begitupun akan berjalan ke flip-flop selanjutnya. Itulah mengapa tampilannya itu menjadi demikian, karena cara kerjanya adanya ditampilkan karena adanya gelombang listrik yang disebut dengan ground atau dioda. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan rangkaian dari jam digital sebagai tugas ketiga dengan menggunakan segmen IC dan beberapa gerbang logika. Nah, jika dilihat pada tampilan yang sudah saya tampilkan di sini, saya sudah rangkai 80% lah rangkaiannya. Kenapa saya sudah rangkai duluan ini? Karena untuk IC 3456 itu sama saja arahnya dengan 7 segmennya, karena di sini 7 segmen dekadet, jadi cuma 4 hubungan, dan juga di situ sama saja jalurnya. Nanti saya akan beri contoh, dan di situ yang rangkaian lainnya sudah saya beri warna biar lebih jelas terkait dengan rangkaiannya. Di sini saya akan coba merangkainya. Jika dilihat pada tampilan layar, ini ada 1, 2, 3, supaya saya beri garis supaya lebih mudah dipahami, mudah dijalankan atau mudah dikerjakan. Ini kan 1, berarti di IC ke 1 ini untuk A, karena kita sambungkan ke A, tarik, kita atur, ini dia ke B, kita atur lagi, ini ke C, kita atur, ini ke D. Jadi di IC 1, berarti kalau yang kedua berarti garis kedua berarti di IC kedua juga. Ini A, ini dia B, kita atur lagi, ini C, ini dia berarti dia ini untuk satu kita arahkan ke A, kita atur lagi, ini sama juga, satunya kita bawa ke QA, kita atur sebagai perubahan, dimudahkan setelah melihat rangkaiannya. Setelah itu ini untuk gerbangnya, ini dia ke QA, ini kan IC kedua berarti dia ke BC, BC atau lagi kemudian kita atur ini dia ke C, IC kedua, jadi kita pasang PC ini. Berarti untuk yang ini dia kalau di arah BC di IC kedua berarti adanya di IC ke 1.
lagi. Oke. Ini kayak adik saya sejajar biasanya. Oke. Untuk ini kita arahkan ke CKA di IC selanjutnya, yaitu IC 3 yang saya sudah kasih tadi. Di sini arahnya kita ke RO2, ini kita kasih di RO1, kemudian ini kita akan ke sini tadi. Ini kita samakan ke CKA atasnya. Ini kita lakukan dulu. Ke CKA atas kita atur lagi. Oke. Ini yang ruang oral ini kita sambungkan ke RO2 di IC selanjutnya. Kita atur. Atur RO6 jika sesuai ini kita sambung, kita lanjut ke ini gerbang N1 ini terakhir. Ini arahnya kita ke QB ya, sekarang kita atur QB ini. Oke. Kita atur videonya. Ini kita berarti dia kita di asli Kalimantan. Kalau asli Kalimantan kita kasih ke kita. Ada lagi oke, kita sudah cukup. Ininya kita ini kita sambungkan ke arah harus kembali ke reset. Oke, ya sudah sesuai semuanya. Coba kita tes jalan untuk membuktikan apakah rangkaian yang sudah kita bikin ini sesuai atau tidak. Bentar, ini sebenarnya kayak kita dulu sampai terbuka apakah berjalan sesuai. Oke, sebelum aman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian dari jam digital. Nah, kita lihat pada tampilannya situ. Untuk jam digital ini cara kerjanya memanfaatkan prinsip kerja dari pencacah naik yang dapat bekerja secara asinkron. Maksudnya di sini jika dilihat pada IC pertama untuk pencacahnya itu sumber
detak atau sumber detiknya itu berasal dari sumber detakan, di mana sumber detakan yang saya maksud ini pada clocknya. Nah, jika dilihat pada pencet awal kan sumber detiknya itu berasal dari clock, itu satu. Kemudian kenapa dia naik, maksudnya di sini IC, jika lihat pada IC selanjutnya itu untuk pencecah selanjutnya dipicu oleh pencecah sebelumnya. Itulah kenapa gerbang N yang di IC pertama itu dihubungkan ke yang 2, atau yang 2 itu dihubungkan ke pertama. Ya, begitupun pada IC kedua. IC kedua itu langsung dihubungkan di IC ketiga atau pencecah selanjutnya. Jadi otomatis pencecah selanjutnya ini dipicu oleh pencecah sebelumnya. Dan kemudian jika sudah mencapai batasan atau tampilan dari misal per sekian per menit per detik per 60 detik kan langsung diubah menjadi 00 lagi tuh ada yang namanya reset. Reset ini berasal dari gerbang OR ini untuk mereset kembali. Jadi itu merupakan cara kerja dari jam digital. Dan jika dilihat pada ujung pencecah paling ujung yaitu pencecah di IC ke-6, ya kan otomatis arahnya itu ke gerbang N-nya ke OR. Jadi dia hanya sampai di ujung itu karena tidak ada lagi untuk rangkaian di IC selanjutnya. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.